Bagi saya ini adalah hiburan saja, sekedar lucu-lucuan pikiran. Bagaimana tidak? Seserius apa sih pikiran menyikapi sesuatu yang tidak dikenalinya? Seserius apa? Salam sejati, Rahayu. Mungkin Anda pernah mengalami di mana ketika pikiran diam, ada sesuatu yang menggerakkan tubuh Anda. Seolah-olah tubuh Anda seperti wayang kulit. Wayang kulit yang digerakkan dalang, yang bukan Anda. Anda tidak berpikir, Anda hanya nonton dan cukup tahu saja. Kalau tubuh Anda bergerak menari, seolah-olah Anda tercerap menyatu menjadi gerakan tari itu sendiri. Biasanya, pikiran lalu bergerak menganalisa dan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apakah ini berbahaya? Kalau ada apa-apa gimana? Apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Atau bagaimana kalau saya tidak bisa balik lagi? Bagaimana? Ya, itu adalah semacam sisa-sisa pikiran. Sisa-sisa pikiran yang masih belum berhenti dengan tuntas. Jadi, pikiran khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak pernah dialami sebelumnya. Dan yang paling klasik itu pikiran khawatir kalau akunya atau dirinya lenyap. Pikiran sangat takut kehilangan sesuatu yang sangat dikenalinya dalam kesadaran sehari-hari. Aku, di mana itu adalah ciptaannya sendiri, yaitu akunya sendiri, dirinya sendiri. Pikiran sangat takut kehilangan itu. Maka jangan heran jika sampai sejauh ini tetap saja terjebak dalam keheningan akal-akalan dan terus bereaksi yang sama terhadap setiap potensi pengalaman aktual dalam meditasi. Jika batin Anda yang terdalam sudah benar-benar melepaskan identifikasi terhadap apapun, bahkan terhadap diri Anda sendiri, itulah diam, itulah hening, menerima, ikhlas. Segala sesuatu hening, segala sesuatu hening. Yang ramai itu pikiran. Semestinya Anda melihat semuanya mengalir dalam diam, dalam hening, dalam kemenerimaan, dalam keikhlasan. Anda melihat semuanya mengalir, semuanya fana. Bukan cuma teori konseptual terstruktur yang sering ditemukan di kelas-kelas pembelajaran meditasi, melainkan fakta aktual yang Anda alami secara nyata. Semuanya yang Anda kenali timbul tenggelam, muncul lenyap, mengalir begitu saja. Maka wajar jika lalu kemelekatan-kemelekatan terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi, yang tidak kekal ini, ada kecenderungan untuk terlepas tanpa melepas. Inilah pelepasan.
melepas tanpa melepas, batin dalam keadaan kosong, hening, tidak ada pikiran. Karena tidak ada pikiran, maka tidak ada emosi. Karena tidak ada emosi, maka tidak ada senang, tidak ada susah, tidak ada sakit, tidak ada nikmat, tidak ada bahagia, tidak juga menderita. Ya? Sudah pusing? Belajarlah dengan mengalami sendiri bahwa hakikat terdalam dari segala sesuatu itu hening, sehingga Anda benar-benar tahu pasti bahwa semua masalah, semua konflik itu berada dan bersumber dari aku, ya, aku yang bermula dari pikiran. Di samping itu, dengan mengalami sendiri, Anda juga memahami bahwa memang ada kebijaksanaan yang bukan berasal dari pikiran. Kebijaksanaan yang justru hadir saat pikiran berhenti. Yang dimaksud tidak pernah bisa dikenali pikiran. Untuk mengalami secara aktual yang tidak bisa dikenali itu, maka yang mengenali harus minggir dulu. Saat yang mengenali berhenti, yang dikenali juga tidak ada lagi. Ketika yang mengenali sekaligus yang dikenali itu runtuh, maka yang ada hanya mengetahui atau mengalami secara aktual. Nah, pengalaman ini melampaui intelektual yang hubungannya dengan kebijaksanaan tadi. Ya, sudah sejauh ini, meskipun kita masih sering kupas-kupas soal kulit, sudah bukan saatnya lagi Anda belajar secara teoritis. Sudah bukan saatnya lagi Anda belajar secara intelektual. Sebagaimana orang belajar menghafal dan menduplikasi anggapan-anggapan yang disepakati beramai-ramai sebagai ajaran kebenaran paling sempurna sejagat raya. Beramai-ramai. Kebenaran siapa? Kebenaran dia? Kebenaran mereka? Atau kebenaran siapa? Bagaimana dengan kebenaranmu? Apakah ini terkesan serius? Tidak, sama sekali tidak. Bagi saya ini adalah hiburan saja. Sekedar lucu-lucuan pikiran. Lucu-lucuan pikiran yang bisa Anda tertawakan sesuka Anda sampai guling-guling saking lucunya. Lepaskan saja tawa Anda. Bagaimana tidak? Pikiran tidak pernah bisa mengenali yang dimaksud. Tidak bisa mengenali yang asli. Lalu seserius apa sih pikiran menyikapi sesuatu yang tidak dikenalinya? Seserius apa? Selalu ada dualitas dalam kesadaran pikiran. Yang nonton dan yang ditonton. Yang mengenali dan yang dikenali. Coba deh cek and recheck. Dari mana Anda mengenali yang dimaksud? Bisa dari buku petunjuk dalam keyakinan Anda, atau dari kepercayaan-kepercayaan tertentu yang mentradisi turun-temurun. Sedikitnya demikian, ya. Dari manapun Anda mengenali yang dimaksud, isinya tidak akan jauh-jauh dari identifikasi objek yang dikenal.
Dan Anda sebagai orang yang memahami dengan keterkondisian batin adalah sebagai yang mengenalinya. Pengetahuan mengenai yang dimaksud terjadi ketika tidak ada lagi kesadaran dualistik. Yang dimaksud, yang asli, tidak bisa dipahami sebagai objek yang dikenal, sebagai objek yang dikenali dari subjek yang mengenali. Di zaman modern yang syarat dengan logika ini, banyak orang jadi stres karena overthinking untuk merasionalkan sesuatu yang irasional. Akhirnya malah terjebak di tataran intelektualitas semata. Hasilnya ada banyak sekali spektrum anggapan sebagai pendekatan untuk memahami kemistikan yang dimaksud. Sedangkan para bijak punya kecenderungan mengembangkan pemahaman mereka berdasar pada pengalaman dalam meditasi, di mana ada saat pikiran berhenti. Nah, kita yang kebagian kulit-kulitnya doang ini, selama kita tetap menyadari bahwa keterbatasan pikiran tidak akan bisa digunakan untuk memahami yang dimaksud, untuk memahami yang asli, kita nggak perlu ikut-ikutan stres. Ya, tonton dan cukup tahu saja. Dan yang dimaksud pun malah muncul. Lah piye toh? Nah, yang dimaksud hanya bisa ditemukan secara aktual, bukan dengan memikirkannya terus-menerus. Yang dimaksud bukan milik kelompok keyakinan tertentu, dan tidak akan ditemukan oleh orang-orang yang terbelenggu harapan yang tidak. Yang dimaksud adalah fakta universal yang bisa ditemukan siapa saja yang memiliki batin terbuka untuk menerima kasih. Terima kasih atas rezeki hari ini. Apakah Anda siap menerima kasih? Segala sesuatu hening, pikiranlah yang meramaikannya. Terima kasih atas supportnya. Selamat bermeditasi dan salam sejati.